Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seren Ameliani dengan NIM 21411102123 akan menyampaikan sedikit materi tentang ukhuwah Islamiyah. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Maliki radhiyallahu anhu hadihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Rawahul Bukhari wal Muslim, yang artinya Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam Nawawi menyebutkan bahwa Abu Muhammad Abdullah ibnu Abi Sa'id, seorang ulama besar dari Maroko, berkata, siklus kebaikan terletak pada 4 hadis, yaitu yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka katakanlah kebaikan atau diam. Yang kedua adalah di antara tanda kesempurnaan iman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Yang ketiga adalah jangan marah. Yang keempat, tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sendiri seperti mencintai dirinya sendiri. Oke, lalu apa saja sih kandungan makna yang terdapat dalam hadis tersebut? Yang pertama adalah persatuan dan kasih sayang. Islam bertujuan menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Setiap individu berusaha mendahulukan maslahat umum dan kedamaian masyarakat, sehingga tercipta keadilan dan kemakmuran. Semua itu tidak akan terrealisasi kecuali jika setiap individu yang ada di dalam masyarakat menghendaki kebaikan dan kebahagiaan bagi orang lain seperti ia menghendakinya untuk dirinya sendiri. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan persatuan dengan iman, bahkan merupakan bagian yang tak terpisahkan. Yang kedua adalah iman yang sempurna, iman yang terrealisasi dengan pembenaran dan pengakuan yang mendalam terhadap rububiyah atau Allah adalah pemelihara, pengatur, penjaga dan sebagainya, dan meyakini rukun iman yang lain, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab suci, para rasul, hari akhir, qada dan qadar. Dalam hadis ini disebutkan bahwa keimanan tidak dianggap kokoh dan mengakar dalam hati seorang muslim kecuali ia menjadi manusia yang baik, manusia yang jauh dari egoisme dan rasa dendam, kebencian dan kedengkian. Dan ia menghendaki kebaikan dan kebaikan terhadap orang lain, sebagaimana ia menginginkan kebaikan dan kebahagiaan itu untuk dirinya sendiri. Lebih rincinya, kesempurnaan iman itu akan terrealisasikan melalui hal-hal berikut. Yang pertama ada mencintai kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri, dan membenci keburukan untuk saudaranya, sebagaimana ia membenci untuk dirinya sendiri. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika Muadz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal iman yang paling afdol, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agar seseorang mencintai sesuatu kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri, dan membenci suatu keburukan untuk mereka, sebagaimana ia membenci sesuatu keburukan untuk dirinya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua adalah bersegera memberikan nasihat manakala saudaranya lalai. Yang ketiga adalah segera memaafkan dan memenuhi hak saudaranya sebagaimana ia juga ingin segera dipenuhi haknya.
Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin agar dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaknya ia mati dalam keadaan iman kepada Allah dan hari akhir dan mendatangi orang yang suka didatangi. Lalu yang ketiga adalah nilai lebih seorang muslim. Di antara bentuk kesempurnaan iman adalah berharap agar kebaikan juga dimiliki orang lain, yang muslim dan yang non-muslim. Artinya berharap dan berusaha agar orang-orang kafir itu dapat merasakan nikmatnya iman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, cintailah sesuatu kebaikan untuk orang lain sebagaimana kamu mencintainya untuk dirimu. Niscaya kamu menjadi muslim yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat adalah berlomba untuk mendapat kebaikan. Berlomba-lomba untuk mendapat kebaikan merupakan kesempurnaan iman. Karenanya seseorang yang ingin memiliki keimanan dan ketakwaan seperti yang dimiliki orang yang lebih soleh bukanlah suatu aib atau hasad, iri dengki, atau iri hati. Bahkan sikap seperti ini merupakan refleksi kesempurnaan iman perbuatan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 26. Yang kelima adalah menciptakan masyarakat yang bersih dan berwibawa. Hadis ini merupakan dorongan bagi setiap muslim agar senantiasa berusaha membantu orang lain untuk melakukan kebaikan, karena hal ini merupakan bukti dan tanda kebenaran imannya. Dengan demikian akan terciptanya masyarakat yang bersih dan berwibawa, Bagaimanapun ketika seseorang menciptakan suatu kebaikan untuk orang lain, tentu ia akan berlaku baik kepadanya. Dengan demikian akan timbul rasa kasih sayang di antara anggota masyarakat, kebaikan akan tersebar luas, kejahatan dan kezaliman akan tersisih, dan terciptalah harmonisan dalam setiap lini kehidupan. Mereka seolah satu hati, kebahagiaan saudaranya adalah kebahagiaannya, kesedihan saudaranya adalah kesedihannya, dan masyarakat seperti inilah yang harus terbentuk dalam komunitas muslim. Sebagaimana yang diisyaratkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, orang-orang mukmin dalam kasih sayangnya seumpama satu tubuh. Jika satu anggota tubuhnya sakit, maka anggota tubuh yang lain merasakan demam dan kurang tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan jika ini yang terjadi, maka Allah akan memberikan kepada mereka kewibawaan, kemuliaan, dan kekuasaan di dunia. Sedangkan di akhirat, ia akan mendapatkan pahala. Lalu yang keenam, ada masyarakat yang jauh dari keimanan adalah masyarakat yang egois dan penuh kebencian. Jika keimanan tidak ada, kasih sayang pun hilang. Sebagai gantinya, kedengkian, penipuan, dan egoisme mendominasi dalam masyarakat. Dalam kondisi ini, manusia menjelma menjadi serigala-serigala yang haus darah, kehidupan kacau, dan kezaliman merajalela. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran mereka itu mati dan tidak hidup. Mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Lalu yang ketujuh, ada hadis ini mendorong kita untuk bersatu dan hidup teratur. Yang kedelapan, ada hendaklah kita menjauhi hasad, karena hasad dapat mengurangi kesempurnaan iman. Orang yang memiliki sifat hasad tidak akan mau orang lain melebihinya atau bahkan berangan-angan agar nikmat yang ada pada orang lain itu sirna. Lalu yang terakhir adalah iman senantiasa bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan dan berkurangnya dengan kemaksiatan. Nah, itu tadi adalah kandungan makna yang terkandung dalam hadis ukhuwah Islamiyah. Mungkin
Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.